Shalom, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Sore hari ini kita boleh ada di tempat ini, bersyukur buat kesehatan kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Mari saat ini kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, datang dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, ada di tempat ini, menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Tuhan, layakan setiap hidup kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Dan biarlah sore hari ini, kuasa Roh Kudus-Mu berkarya, memimpin menolong kami untuk nikmati hadirat-Mu. Kami membuka hati kami mempersilahkan kuasa Roh Kudus-Mu ada, bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini lebih lagi rasakan kebaikan Tuhan, janji Tuhan yang selalu tergenapi dalam setiap hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya mengundang umat Tuhan bangkit berdiri lebih lagi, lebih sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Allah yang berjanji. Dan setiap janji Tuhan tak akan terlewat. Janji-Mu yang kami percaya Tuhan. Dan janji-Mu yang menghidupkan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. hanya Kau segalanya bagiku. Percaya terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi aku. Percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sorak-sorai yang mulia hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang baik dalam hidup kami. Mari umat Tuhan yang siap untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama saya katakan, amin. Shalom. Shalom. Bersama-sama saya katakan, Tuhan Yesus. Oh, gak ada suaranya. Coba bisa diulang, katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Oke, sekarang diulang. Silakan hadap kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan, oh kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Yesus. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih sungguh Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Siapa yang hari ini percaya? Boleh angkat tangannya. Siapa yang hari ini percaya? Katakan, aku percaya. Katakan, aku percaya. Aku Sekali percaya. lagi, aku percaya. Aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau berikan semua mujizat di dalam hidup. Sekali katakan, Yesus, aku percaya. 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 Kau berikan semua mujizat di dalam hidup. Katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau berikan sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Oh, katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saya ingin katakan haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pertolongan-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Engkau menerangi setiap jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Pemulihan terjadi.
Makasih Tuhan, makasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari ini kita mengalami masalah, problema yang mungkin Tuhan seakan-akan tidak menolong kita. Tapi percayalah, rencana Tuhan selalu ada buat setiap kita. Karena Dia lebih tahu, karena Dia lebih mengerti buat kehidupan kita. Satu hal yang Tuhan rindukan buat kita, kita percaya dan kita berserah kepada Tuhan. Saya yakin pemulihan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan iman kita katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
hanya Yesus, penolong yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat hidup kami Bapa. Engkau tahu Tuhan yang lebih baik dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau penolong yang setia, yang selalu ada ketika kami sedang membutuhkan pertolongan. Dan kami bangga dan bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Dan kami berterima kasih Tuhan karena kasih setiamu yang luar biasa, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Sore hari ini Bapa, di cuaca yang mungkin bagi kami tidak mengenakan, tetapi kami masih bisa hadir bersama-sama sore hari ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat gagah kami Bapa, dan kami percaya semata karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Hamba-Mu Bapa yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nama percaya dan yakin Tuhan hikmat Roh Kudus-Mu Bapa, Kau nyatakan, Kau curahkan buat hamba-Mu sehingga hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Sehingga firman yang hamba sampaikan Tuhan meneguhkan setiap iman kami, membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Kami siapkan hati kami buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat sore hari ini saudara dan saya masih bisa hadir, masih bisa berkumpul bersama-sama, masih boleh datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, mereka sedang mengalami duka yang luar biasa tentunya kan, di mana mereka sedang dilanda musibah yang begitu berat kalau menurut saya. Bayangkan sekitar 300-an lebih orang harus kehilangan nyawa. Tidak hanya sekedar itu, mereka kehilangan rumah mereka, fasilitas mereka. Banyak hal yang hilang dalam sekejap. Nah tentunya ini merupakan duka cita yang mendalam. Nah tentunya kita bersama berdoa buat mereka supaya mereka tetap diberi kesabaran tentunya untuk tetap melihat sesuatu yang baik. Karena seperti pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Dan Dia penolong yang setia. Kapanpun, dimanapun, tentunya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Baik, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita lihat tema kita hari ini adalah tetap setia di tengah pergumulan yang berat. Jadi ini tema yang akan kita bahas sore hari. Jadi tetap setia di tengah pergumulan yang berat. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi kita hanya membaca ayat yang ke-8, ke-9, dan ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama 2 Korintus pasal yang keempat, 1 sampai 14, tetapi kita hanya membaca ayat 8, 9, dan 10. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau melihat dari nas yang sudah kita baca, tentunya ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Nah, tentunya dalam hal ini Rasul Paulus ingin menguatkan setiap iman jemaat yang ada di sana ketika mereka sedang ada dalam sebuah penderitaan, sebuah pergumulan. Nah, pengalaman-pengalaman yang Rasul Paulus rasakan
Dia katakan bahwa dalam segala hal kami ditindas. Artinya apa? Pengalaman demi pengalaman ketika Rasul Paulus melakukan pelayanan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang menghalang ketika mereka melakukan pelayanan. Tetapi yang patut kita lihat bahwa Rasul Paulus tetap setia di tengah pergumulan sedang mereka hadapi. Nah, ini yang patut kita pelajari sore hari ini, di mana kita mau belajar. Kita tahu bahwa situasi kondisi hari-hari ini tidak semakin lebih baik. Tetapi hari-hari ini kondisi semakin hari semakin tidak baik. Nah, artinya bahwa kita mau belajar untuk tetap setia di dalam kondisi apapun, situasi apapun. Yang jelas Tuhan merindukan setiap kita umatnya untuk belajar tetap setia. Yang setuju katakan amin. Karena itu yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami tekanan. Jadi setiap orang pasti pernah mengalami tekanan. Mengalami tekanan pergumulan hidup, pencobaan, bahkan kehilangan yang akhirnya dapat membuat hidup terpuruk. Nah, jadi setiap kita pasti pernah mengalami hal situasi seperti itu. Sehingga membuat situasi kondisi seorang itu bisa membuat dirinya terpuruk. Tetapi hari ini kita tetap mau belajar. Ketika kita punya beban, ketika kita punya persoalan hidup, mari bersama-sama kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Ketika mereka melakukan pelayanan, mereka banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi yang jelas Rasul Paulus tetap setia melakukan semuanya itu di tengah pergumulan yang begitu sangat berat. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama mengapa atau bagaimana caranya agar kita dapat tetap setia di tengah pergumulan yang berat. Jadi cara yang perlu saudara dan saya perhatikan dari peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika mereka sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, yang mereka lakukan adalah satu, tidak boleh putus asa. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus beserta teman-teman sepelayanan. Ketika mereka melakukan pelayanan, jadi sikap putus asa itu enggak boleh ada di dalam hidup mereka. Karena ini merupakan sikap yang bisa menghambat mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-8, nah, di situ saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Di situ dikatakan, karena itu biarpun kami sering ditindas dari segala arah. Bapak Ibu coba perhatikan, biarpun kami sering ditindas dari segala arah. Nah, coba perhatikan kata sering. Kata sering itu mengandung arti apa? Berkali-kali. Jadi Rasul Paulus berkali-kali mengalami penindasan ketika mereka sedang melakukan pelayanan mereka. Jadi berkali-kali, bukan hanya sekedar sekali, 2 kali, tetapi berkali-kali mereka mengalami penindasan. Bahkan dari segala arah mereka mengalami penindasan. Bukan hanya sekedar dari satu arah saja, tapi dari segala arah. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, mereka sedang mengalami hal tekanan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Di ayat selanjutnya dikatakan, kami tidak hancur ketika mereka ditindas dari berbagai segala arah. Tetapi yang kita lihat dari mereka adalah kami tidak hancur. Terus ayat selanjutnya dikatakan, biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Nah, akhirnya kalau kita melihat di sini, biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar. Saking banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus beserta teman-temannya dalam pelayanan mereka. Mereka tidak tahu lagi jalan keluar yang harus mereka lakukan ketika mereka sedang menghadapi persoalan hidup. Tetapi satu hal yang harus kita lihat dari prinsip mereka, dikatakan kami tidak pernah putus asa. Nah, ini prinsip yang sangat luar biasa. Jadi
tantangan demi tantangan dari berbagai sudut datang menghampiri pelayanan Rasul Paulus dengan teman-teman sekerja mereka. Tetapi satu hal yang kita lihat hari ini adalah mereka tidak putus asa. Artinya saudara dan saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Persoalan apa yang sedang saudara alami hari ini. Tetapi yang jelas bahwa kita tidak boleh putus asa. Amin. Kita tidak boleh putus asa. Itu merupakan sikap supaya saudara dan saya tetap setia di tengah pergumulan yang sangat amat berat. Jadi hindari sikap yang namanya putus asa. Kita akan melihat ada beberapa tokoh. Saya ambil 3 tokoh dari tokoh Alkitab yang sudah sangat kita kenal. Mereka ternyata orang-orang yang hebat luar biasa. Ternyata tidak luput dari yang namanya putus asa. Kita lihat dari kehidupan seorang yang bernama Ayub. Di dalam Ayub 6:9 dikatakan, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Nah, coba kalau kita perhatikan dari ayat ini. Ini merupakan sebuah ungkapan isi hati dari seseorang yang sedang apa? Putus asa. Seseorang yang sedang depresi. Punya beban yang begitu sangat berat. Sehingga dia minta Tuhan mengambil nyawanya. Ini dari sikap Ayub. Kita tahu Ayub, siapa Ayub? Dia disebut oleh Allah adalah orang saleh. Bayangkan, orang saleh sekalipun ternyata tidak luput dari yang namanya putus asa. Bayangkan ketika dia dalam keadaan yang luar biasa, punya anak, punya istri, punya harta yang banyak. Dia tercatat salah satu sebagai nabi yang kaya, Ayub. Dia punya anak, punya istri. Tetapi seketika semuanya ludes. Enggak berhenti di situ, badan Ayub penuh dengan penyakit. Yang notabene enggak bisa sembuh. Terus yang kedua, saya ambil contoh dari seorang tokoh bernama Musa. Dia juga seorang nabi. Di dalam Bilangan 11 ayat 13 dan 15. Ayat 13 berkata demikian, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Itu Musa katakan kepada Allah. Ayat ke-15, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Nah, yang ngomong ini siapa? Musa. Kepada siapa? Kepada Allah. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Bayangkan seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan Musa banyak melihat mujizat demi mujizat Allah. Tetapi tidak luput dari yang namanya putus asa. Selain Musa, ada tokoh yang bernama Elia juga. Ini tokoh-tokoh terkenal di Alkitab. Ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak luput dari yang namanya putus asa. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan ayat ke-4. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat ke-4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, ternyata kalau kita melihat dari 3 tokoh ini, bisa kita simpulkan bahwa memang di Alkitab enggak hanya sekedar 3 tokoh yang pernah mengalami putus asa. Ada banyak tokoh-tokoh yang terkenal itu juga mengalami putus asa.
Tetapi dari tiga sikap ini kita bisa melihat, ketika mereka sedang putus asa, bahkan mereka mengungkapkan kalau bisa ambil saja nyawaku, nggak apa-apa Tuhan. Aku nggak kuat, aku nggak sanggup. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, walaupun pernah mereka mengungkapkan hal seperti itu, tapi mereka tetap berbalik kepada Tuhan. Pernah ngomong seperti itu, tapi ketika di akhirnya pun tetap mereka kembali kepada Tuhan. Persoalan yang mereka hadapi, yang mereka rasakan, mereka serahkan sama Tuhan. Dan kalau kita melihat dari ketiga tokoh ini, semua diselesaikan oleh Tuhan. Semua dituntaskan oleh Tuhan. Dan bahkan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kuncinya, ketika sedang mengalami situasi yang begitu sangat berat, bahkan mereka sampai mengungkapkan isi hati mereka untuk diambil nyawanya. Tetapi satu hal, mereka tetap kembali kepada Tuhan. Itu yang membuat mereka menjadi tokoh yang sangat terkenal. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dari sebuah survei kesehatan jiwa terkait COVID-19 yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, menemukan bahwa dari sekitar 1.500 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, nah ternyata 68% itu mengalami kecemasan. Itu menurut survei yang dilakukan selama pandemi. Ternyata pandemi ini sangat berpengaruh terhadap jiwa seorang. Nah kalau kita melihat bahwa 68% itu mengalami kecemasan, 67% mengalami depresi, 77% mengalami trauma psikologis. Kalau kita melihat angka ini, itu di atas 50%. Artinya bahwa ini paling tidak mewakili bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Ternyata masyarakat di Indonesia itu sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Karena COVID-19. Banyak hal yang menyebabkan mereka mengalami situasi depresi, cemas, psikologisnya terganggu. Bisa saja mereka takut kehilangan pekerjaan. Bisa saja karena mereka ditinggalkan oleh orang terkasih mereka. Tentunya ada banyak hal. Tetapi survei ini dilakukan selama pandemi ini dan akhirnya kalau kita melihat bahwa di Indonesia ada banyak orang yang sedang cemas dan depresi. Angka ini cukup tinggi. Nah, saya berharap saudara dan saya di tempat ini tidak ada yang termasuk di antara orang-orang yang disurvei ini. Amin. Karena saya tidak pengen saudara mengalami situasi seperti itu. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Saudara dan saya punya Tuhan yang selalu ada di setiap waktu kita. Dia selalu menolong kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun. Nah yang jelas bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Putus asa merupakan hal yang kadang kala dapat dialami oleh seorang dan pada akhirnya menyebabkan apa? Jadi keputusasaan yang dimiliki oleh seorang bisa menyebabkan seorang itu kehilangan kendali. Dampak dari seorang sedang mengalami putus asa. Kehilangan kendali, kehilangan arah tujuan hidup. Itu dampak ketika seorang mengalami putus asa yang sangat amat berat. Tidak punya pengharapan. Menganggap bahwa seolah-olah dunia itu sangat kecil dan sempit. Itu orang yang sedang putus asa. Dan menganggap bahwa semua masalah itu tidak ada jalan keluar. Mereka beranggapan bahwa semua itu buntu. Tidak ada jalan keluar atau tidak ada penyelesaian. Itu orang-orang yang sedang mengalami putus asa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai hal ini membelenggu hidup kita. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanan, mereka seringkali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam pelayanan mereka. Tapi satu hal yang bisa kita lihat, mereka tetap setia di tengah pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan hari ini pun saya percaya, ketika saudara sedang punya pergumulan hidup, jangan sampai itu membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai hal itu membuat saudara semakin meninggalkan Tuhan. Karena dampak dari putus asa itu tadi membuat seorang itu enggak
punya arah tujuan hidup, membuat orang depresi. Ada kisah nyata dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren. Ini anaknya. Jadi di tahun 2013, anak Rick Warren ini adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal di Amerika Serikat. Dia tidak hanya sekedar menyandang sebagai gelar pendeta, tetapi dia punya jemaat yang sangat banyak. Bahkan waktu pemilihan presiden waktu Barack Obama, dia salah satu orang yang terlibat di dalam tim Barack Obama. Di tahun 2013 yang lalu, anaknya yang ada di sebelahnya itu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di usia 27 tahun. Karena apa? Depresi, putus asa, nggak kuat menahan beban hidup yang sedang dia alami. Bayangkan seorang anak pendeta terkenal. Jadi bukan hanya sekedar pendeta biasa, Rick Warren. Buku-bukunya sangat banyak sekali. Di Amerika, bahkan sampai di Indonesia pun ketika kita kuliah, buku-buku beliau itu kita pakai. Jadi terkenal banget Pak Rick Warren. Tetapi di akhir 2013 kemarin, anaknya mengambil keputusan untuk bunuh diri karena depresi. Artinya apa? Orang tua tidak bisa menjamin keberadaan seorang anak. Tetapi kalau kita mau kembali kepada kisah Rasul Paulus, apa yang membuat Rasul Paulus tidak merasa putus asa ketika mereka menjalankan tugas dan panggilan mereka? Di ayat yang pertama, di situ dikatakan Allah memberikan tugas pelayanan ini kepada kami hanya karena kemurahan hatinya, itulah sebabnya kami tidak pernah putus asa. Kunci, kenapa kok Rasul Paulus tidak pernah merasa putus asa? Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan semua dari Tuhan. Itu yang memotivasi dia. Itu yang membuat dia sangat yakin dan percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga tantangan demi tantangan pun yang dia hadapi tidak membuat Rasul Paulus putus asa. Nah, jadi itu yang pertama yang perlu kita perhatikan sore hari ini. Jadi apa atau bagaimana caranya agar kita dapat tetap setia di tengah pergumulan yang sangat berat ini. Jadi tidak boleh putus asa. Yang kedua, tetap percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu yang penting. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itulah kunci supaya saudara dan saya untuk tetap setia. Ketika kita menghadapi pergumulan beban yang begitu sangat amat berat, yang terpenting di sini adalah percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di ayat yang ke-9 bagian A dikatakan, biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami. Ini sebuah pernyataan yang Rasul Paulus katakan untuk jemaat yang ada di Korintus. Di dalam suratnya ini dia pengen menghimbau, memberi informasi kepada masyarakat yang ada di Korintus, khususnya orang-orang percaya, bahwa dalam keadaan teraniaya mereka tetap yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ini kata-kata motivasi yang mereka sampaikan untuk jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat yang ada di Korintus ketika mereka menghadapi persoalan hidup, mereka tetap yakin dan setia kepada Tuhan. Dan mereka tidak perlu meninggalkan Tuhan. Dan itu yang Rasul Paulus berikan. Dan hari ini pun saya berharap setiap kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Amin. Apapun persoalan saudara hari ini, yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang membuat Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia? Yang membuat Rasul Paulus yakin pengalamannya secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat Rasul Paulus sangat yakin sekali.
Rasul Paulus pernah mengalami karam kapal. Rasul Paulus pernah mengalami sakit penyakit. Rasul Paulus pernah mengalami di penjara, pernah ditolak dan berbagai hal yang dia alami. Justru pengalaman-pengalaman inilah yang membuat Rasul Paulus semakin kuat, semakin dahsyat di dalam Tuhan. Dan ternyata pengalaman demi pengalamannya bersama dengan Tuhan itu yang membuat dia yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan dia secara pribadi. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika saudara sedang menghadapi persoalan hidup, ketika saudara sedang punya masalah hari ini, jangan melihat masalah itu menjadi beban saudara, tetapi belajar nikmati masalah yang sedang kita hadapi. Justru dengan masalah ini kita semakin dekatkan diri kita dengan Tuhan. Justru lihat masalah ini kita akan bisa melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan di kehidupan kita. Karena orang-orang yang sering mengalami masalah, orang-orang itu sering mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, jangan putus asa ketika saudara sedang diperhadapkan dengan persoalan yang sangat amat berat. Tetapi nikmatilah. Karena dengan itu saudara bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita dapat tetap setia di tengah pergumulan yang sangat berat. Yang ketiga, tetap percaya Tuhan selalu menolong. Jadi 3 hal yang Rasul Paulus ingin sampaikan untuk jemaat yang ada di Korintus. Jadi ketika mereka sedang punya beban yang begitu sangat berat, jadi kuncinya adalah 1, tetap atau tidak boleh putus asa. Yang kedua, tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan yang ketiga, tetap percaya Tuhan selalu menolong. Tetap di ayat yang ke-9 bagian yang dikatakan, dan biarpun kami sering dipukuli dan biarpun kami sering dipukuli serta dibanting. Coba kalau kita berhenti di kalimat itu, dan biarpun kami, Rasul Paulus ngomong, sering dipukuli. Artinya apa? Di dalam pelayanan Rasul Paulus mereka sering mengalami siksaan demi siksaan. Enggak cukup dipukul. Di situ ada kata apa? Serta dibanting. Kalau kita ngomong tentang dibanting, berarti orang mengangkat sesuatu dan dilepaskan ke bawah. Itu dibanting. Nah, coba kita bayangkan. Rasul Paulus mengalami siksaan yang begitu sangat amat berat. Enggak cukup dipenjara, enggak cukup dipukul, tetapi dia diangkat dan dihempaskan ke bawah. Itu pengalaman beliau. Dan tentunya ini sangat tidak mengenakan. Tetapi kalau kita melihat ayat selanjutnya, Allah selalu menolong kami sehingga kami tidak sampai mati. Ketika pun mereka sedang mengalami banyak masalah, pergumulan hidup, dibanting, disiksa, tetapi mereka punya keyakinan dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong hidup mereka. Jadi sebuah pujian ini, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ini pujian yang cukup trending di media sosial. Enggak hanya sekedar di kalangan orang Kristen. Ternyata lagu ini masuk nominasi AMI, Award Musik Indonesia. Jadi masuk nominasi lagu rohani Kristen. Ini lagu lirik-liriknya luar biasa. Jadi selama pandemi ini ternyata banyak orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Lewat lagu ini ternyata mereka banyak diberkati. Karena dari lirik-lirik lagu ini kalimat-kalimatnya sangat memberkati, menguatkan. Karena Yesus dikatakan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena apa? Kasih Tuhan. Apalagi saudara saya. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia di semua ciptaan Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saudara saya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Sekecil apapun persoalan saudara, ini
diibaratkan rambut kita. Artinya apa? Sekecil apapun persoalan kita, tidak ada yang tanpa seizin Tuhan. Artinya apa? Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan izinkan itu semua untuk apa? Memperbaiki hidup kita, menguatkan hidup kita, membuat kita semakin menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, karena tak percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari awal bersama-sama kita katakan, selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi dan alami hari ini. Mungkin saja saudara hari ini sedang mengalami satu beban. Mungkin ada yang di keluarga, mungkin ada yang di pekerjaan, mungkin ada yang di sekolah atau di tempat-tempat yang lain. Dan hari ini mari kita tetap percaya. Dan kita mau tetap setia di dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini. Karena kita percaya dan yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong setiap hidup kita. Dan ketika saudara sedang mengalami persoalan yang begitu berat, hari ini kita belajar jangan sampai kita putus asa. Tetapi belajarlah, andalkan dan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan bertindak melalui setiap masalah demi masalah yang kita hadapi. Dan hari ini saya mau doa saudara-saudara semuanya, siapapun saudara yang hari ini punya persoalan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan buka jalan keluar, sehingga persoalan di persoalan saudara hari ini Tuhan lepaskan, Tuhan campur tangan di dalam semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari ini Bapa, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini yang menjadi pengakuan kami Bapa sore hari ini, dan kami percaya dan yakin Tuhan. Kami tahu Tuhan Allah yang selalu ada di pihak kami, dan Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau meneguhkan setiap iman kami dan menguatkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin.